Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran yang kita terima hari ini itu bisa bermanfaat dan juga berkah bagi kita semua. Nah, di sini siapa ketua kelasnya? Aldo Bu. Ya Mas Aldo, tolong ya untuk dipimpin untuk berdoa. Baik Bu, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu Ibu mau mengabsen dulu ya. Risaldo, Hadir Bu. Aditya, Hadir Bu. iya. Alhamdulillah hari ini muridnya hadir semua. Tidak ada yang absen ya. Nah, untuk itu kita harus menjaga tetap mempertahankan ya imun kita supaya kita tidak sakit. Karena cuaca pada bulan-bulan ini tuh rentan untuk penyebaran penyakit seperti itu. Karena banyak yang sakit di bulan-bulan ini. Ya Bu. Jadi sekarang ada yang tahu kita akan membahas mengenai apa? Polusi. Iya, benar sekali, evolusi. Bawa buku ini semua? Bawa Bu. Bawa Bu. Oke, kita buka halaman 198 ya, mengenai evolusi. Nah, kita belajar mengenai evolusi. Nah, mendengar kata evolusi ini, apa yang terlintas pertama kali di pikiran kalian? Perubahan Bu. Iya, benar sekali, perubahan. Jadi, evolusi ini merupakan sebuah proses perubahan yang dialami oleh makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, dalam jangka waktu yang lama ini bisa sampai berjuta-juta tahun. Gitu. Jadi tidak instan ya. Nah, perubahan di sini itu biasanya dari yang sederhana menjadi kompleks. Seperti itu. Jadi ini dapat diartikan juga evolusi itu merupakan cabang dari ilmu biologi. Di mana di dalamnya itu kita akan mempelajari mengenai asal-usul dan sejarah makhluk hidup serta hubungan genetiknya antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Seperti ini. Jadi evolusi ini memiliki beberapa teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli berdasarkan hasil observasi. Jadi ada yang tahu ini teori apa saja? Katastrofisme. Ya. Teori katastrofisme ini dikemukakan oleh George Cuvier. ya, benar sekali. Nah, ada yang tahu bunyi ini?
bunyi dari teori ini? Belum, Bu. Jadi keanekaragaman serta punahnya makhluk hidup itu berasal dari atau disebabkan oleh sebuah bencana alam. Jadi alam beserta isinya itu mengalami kehancuran akibat dari bencana alam ini. Jadi George Cuvier ini mengamati setiap sedimen batuan, di mana di setiap batuan ini terdapat beberapa organisme-organisme, di mana di setiap lapisan ini organismenya tuh berbeda-beda. Setiap lapisan paling dalam itu merupakan fosil dari mikroorganisme yang paling tua seperti itu. Jadi George Cuvier itu mengamati evolusi berdasarkan ini lapisan batuan. Dan yang kedua ada siapa? Teori dari Lamarck. Iya, Lamarck. Nah, teori Lamarck ini dia mengungkapkan bahwa perubahan itu akan diwariskan ke keturunannya, seperti itu ya. Diwariskan. Nah, teori Lamarck ini mengamati mengenai anggota tubuh atau organ-organ tubuh seperti itu. Contohnya seperti tangan. Iya, benar sekali, seperti tangan. Tangan kanan dan tangan kiri itu akan lebih besar dari tangan kanan itu akan lebih besar dari tangan kiri, maaf. Seperti itu. Nah, jadi Lamarck itu mengemukakan bahwa organ yang sering digunakan itu akan menjadi kuat dan besar, sedangkan anggota tubuh yang tidak digunakan itu akan menjadi kecil, sehingga anggota tubuh yang besar itu akan diwariskan seperti itu ya. Perubahan itu akan diwariskan seperti itu. Itu dari teori Lamarck. Sedangkan yang ketiga ada teori yang paling sering didengar, yaitu teori Darwin. Nah, Darwin ini dicetuskan oleh Charles Darwin, di mana Charles Darwin ini disebut sebagai bapak evolusi, dikarenakan ya teorinya itu merupakan teori yang paling bisa kita mengerti seperti itu, yang paling bisa kita terima, yaitu berdasarkan seleksi alam. Nah, seperti ini. Baik, kita lanjut ya. Kita buka bukunya, tadi udah dibuka semua. Udah, Bu. Nah, di halaman 198 itu kita melihat ada beberapa macam paruh burung finch. Nah, ada yang tahu mengapa burung finch ini memiliki beberapa paruh ini? Beberapa macam paruh ini. Paruhnya berbeda-beda. Tidak, Bu. Karena mengalami evolusi, Bu. Iya, benar sekali, karena mengalami evolusi. Nah, burung finch ini mengalami evolusi karena memiliki perbedaan dari jenis makanannya. Burung finch ini mulanya itu memakan biji-bijian. Nah, karena burung finch ini di kepulauannya itu terbatas biji-bijian di Pulau Galapagos itu, sehingga burung finch ini mengalami adaptasi morfologi yang berdampak pada bentuk paruhnya seperti itu, sehingga bentuk paruhnya dari burung finch ini berbeda-beda seperti itu. Nah, sekarang Ibu ingin memberi tugas buat kalian untuk berdiskusi mengenai perbedaan dari teori Darwin dan juga teori Lamarck. Baik, udah selesai berdiskusinya? Sudah, Bu. Itu apa? Salah satu untuk membacakan hasil diskusinya. Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya. Oke, Mas Aldo, tolong dibacakan ya. Perbedaan dari teori
Darwin dan juga Lamarck. Untuk teori Darwin, perubahan ciri dan sifat pada Tolong makhluk yang hidup keras terjadi ya. karena adaptasi terhadap lingkungan dan ciri serta sifat yang berubah ini diwariskan kepada keturunannya. Variasi pada leher jerapah dengan sendirinya buka sebagai respon terhadap lingkungan. Variasi jerapah terbentuk sebagai dari perubahan lingkungan. Organ tubuh yang tidak pernah digunakan akan mereduksi dan diwariskan kepada keturunannya. Perubahan ciri pada makhluk hidup yang tidak sesuai dengan lingkungannya menyebabkan makhluk hidup tersebut dapat. Sedangkan teori dari Lamarck, perubahan ciri dan sifat pada makhluk hidup terjadi karena adaptasi terhadap lingkungan dan ciri serta sifat yang berubah ini tidak diwariskan kepada keturunannya. Variasi pada leher jerapah terbentuk sebagai hasil dari perubahan lingkungan. Variasi pada leher terbentuk dengan sendirinya bukan sebagai respon terhadap lingkungan. Organ tubuh yang tidak pernah digunakan akan mereduksi dan tidak diwariskan pada keturunannya. Perubahan ciri pada makhluk hidup yang tidak sesuai dengan lingkungannya menyebabkan makhluk hidup tersebut tidak dapat mempertahankan diri. Iya, benar sekali. Bagus sekali ya pendapatnya, hasil diskusinya. Oke. Nah, jadi cukup sekian ya pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Nah, Ibu. sebelum itu Ibu akan memberi sedikit kesimpulan dari pelajaran hari ini. Ada yang tahu kita hari ini tuh sudah mempelajari apa saja? Kita sudah mempelajari arti dari evolusi. Kita sudah mempelajari tentang teori-teori evolusi. Seperti itu ya. Ya, Bu. Baik, untuk pelajaran hari ini kita lanjutkan ke pertemuan minggu depan. Baik, Bu. Terima Baik, Bu. kasih, Bu. Baik, baik kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ya Mas Aldo, coba. Sebelum mengakhiri pembelajaran atau lagi hari ini, mari kita menutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Pagi. Semangat ya.